Diktator terkenal dengan gaya kepemimpinan yang keras, kejam, dan menindas. Karena itulah, diktator ditakuti banyak orang dan seringkali kisah-kisah kekejamannya membuat orang merinding. Tak hanya jumlah pembencinya yang banyak, harta yang dimiliki diktator pun melimpah. Kolonel Gaddafi adalah penguasa otoriter yang berkuasa puluhan tahun di Libya. Dia membagi-bagikan kekayaan, tapi ia pun memperkaya keluarganya sendiri dari industri minyak dan lain-lain. Ia termasuk dalam salah satu orang terkaya yang pernah hidup. Kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar US dollar. Setelah kematiannya, penyelidik menemukan lebih dari 67 juta US dollar harta Gaddafi di Eropa dan Amerika. Dan penyelidik memprediksi Gaddafi masih memiliki harta senilai 40 juta US dollar di tempat lain. Kegemarannya adalah berganti-ganti pakaian mewah dan hal-hal yang berunsur emas. Ia bahkan memiliki senjata pistol yang terbuat dari emas. Gaddafi juga memiliki mansion, real estate, dan jet pribadi senilai ratusan juta dolar. Hosni Mubarak telah memimpin Mesir lebih dari 30 tahun. Kekayaan keluarga Hosni Mubarak diperkirakan mencapai 40 miliar US dollar atau sekitar 360 triliun rupiah. Kekayaan ini tersebar di beberapa rekening dan properti di Amerika Serikat, Swiss, Inggris, dan Jerman. Sejak berkuasa pada 1981, Mubarak mampu membuat negara di Afrika Utara itu stabil. Ia membangun hubungan baik dengan negara-negara Barat dan Israel. Ia dikenal memiliki gaya hidup yang mewah. Kim Jong-un mengambil alih rezim pemerintahan Korea Utara dari ayahnya Kim Jong-il pada 2012. Menurut sebuah harian Korea Selatan, Kim Jong-un menyimpan kekayaan senilai 4 miliar dolar sampai 5 miliar dolar dalam rekening bank atas nama orang lain di seluruh dunia. Harian itu merujuk pada laporan Badan Intelijen Korea Selatan soal datanya. GDP per kapita Korut hanya sebesar 1.800 dolar. Laporan Komisi PBB setebal 374 halaman pernah menemukan pengeluaran Kim Jong-un terhadap barang-barang mewah mencapai 8,4 triliun rupiah hanya dalam 1 tahun. Ini 2 kali lipat lebih banyak dari pengeluaran terakhir yang dilakukan ayahnya, yaitu sekitar 3,9 triliun rupiah dalam waktu 1 tahun. Kekuasaan Saddam Hussein telah runtuh. Saddam Hussein, sang diktator Irak, telah tewas di tiang gantungan pada 30 Desember 2006. Sebagai presiden kelima Irak, harta kekayaannya sebelum meninggal diperkirakan mencapai 2 miliar US dollar. Saddam terkenal dengan kecintaannya pada istana. Ia berniat membangun satu istana di setiap kota untuk mengingatkan orang Irak akan kekuasaannya. Presiden Suriah yang satu ini telah mengambil uang negara 60 hingga 70% dari total aset negara Suriah. Bahkan, Bashar al-Assad juga memegang lebih dari 1 miliar aset di Hong Kong dan Rusia. Keluarga al-Assad telah berkuasa selama lebih dari 4 dekade dan jelas telah mengeruk uang negara untuk kepentingan pribadinya. Kegemarannya adalah berpergian dan menghamburkan uang negara yang seharusnya untuk rakyat. Istrinya, Asma al-Assad, memiliki selera fashion yang tinggi dan Bashar meminjam uang bank untuk menuruti kesenangannya. Bahkan, Asma telah menjadi perbincangan dan berita utama ketika ia menghabiskan jutaan dolar untuk membeli barang mewah. Sementara polisi Suriah berjibaku dengan para demonstran. Jumlah korban jiwa dalam konflik Suriah sejak 2011 menurut PBB mencapai 200.000 lebih. Presiden Gabon, Ali Bongo Ondimba, yang menggantikan ayahnya Omar Bongo pada bulan Oktober 2009, terpilih sebagai kandidat oleh partai berkuasa dengan penuh kecaman. Ia lahir di Kongo Brazzaville dan dibesarkan di Prancis sehingga hampir tidak dapat berbicara bahasa pribumi dan dengan penampilan layaknya superstar. Keluarganya diperkirakan memiliki 39 rumah di Paris. Bersama kroninya, ia mengantungi 25% dari PDB negaranya. Kekayaannya yang dilaporkan mencapai 1 miliar US dollar.